rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di forum webinar ini di Training of Trainers pada sesi yang kedua. Di bagian yang pertama kita akan menyimak pada sesi analisa sosial yang akan disampaikan oleh Ibu Mustafiroh Rahayu, dan pada sesi ini saya akan dipimpin oleh Ibu Mutmainah. Terima kasih. Monggo Bu Mutmainah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk semua teman-teman. Untuk pertama kalinya, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Mustafiroh Rahayu. Ini mungkin kesempatan pertama untuk bisa berada di satu acara bersama Ibu. Ini sebelumnya untuk lebih mengakrabkan, saya manggilnya dengan apa? Ayu aja. Mbak Ayu. Okay. Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu orangnya. Baik, Mbak Ayu, dalam kesempatan ini izinkan saya perkenalkan diri. Saya Mutmainah. Saya masih dalam tim fasilitator di Training of Trainer mahasiswa dalam rangka revitalisasi dan institusionalisasi Pancasila di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi. Di kesempatan pertama tadi, kita sudah melewatkan satu sesi dengan dua pemateri, menyampaikan pemateri awal, materi dasar, yaitu tentang penguatan ideologi Pancasila. Nah, ini yang akan menjadi pemantik untuk diskusi kita pada siang hari ini, melanjutkan dengan tema analisis sosial. Saya yakin teman-teman peserta yang ada di Training of Trainer kali ini masih perlu banyak diberikan arahan tentang bagaimana analisis sosial itu sendiri dihadapkan dengan apa yang akan kita lakukan pasca mengikuti Training of Trainer ini, yaitu diantaranya adalah melakukan satu social project campaign kaitannya dengan penguatan ideologi Pancasila di media sosial. Dan untuk teman-teman yang masih sama sekali belum pernah mendapatkan materi analisa sosial atau masih bingung apa itu analisa sosial, kalau misalkan saya berikan gambaran, analoginya kalau misalkan Pancasila kita anggap sebagai buah durian, maka kita butuh alat untuk mengupas. Alat untuk mengupasnya ini dengan apa? Itu dengan salah satunya dengan pisau analisis. Nah, analisis sosial ini yang akan kita bahas bersama-sama. Kita akan dipandu oleh Ibu Mustafiroh atau Mbak Ayu. Ini untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana setelah Training of Trainer ini kita ikuti bersama-sama. Kemudian bagaimana nanti kita akan membuat perencanaan tentang social project atau citizen project. Ini salah satu pembekalan yang paling utama ada di sini. Jadi mohon untuk disimak. Dan untuk Mbak Ayu, mohon berkenan, kita akan mengikuti sesi ini dimulai dari jam 13 sampai kurang lebih jam 13.45. Jadi selama kurang lebih 45 menit akan kita efektifkan dan efisiensikan untuk penyampaian materi berikut dengan sesi tanya jawab. Saya sudah lagi untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Jadi kami persilakan kepada Mbak Ayu untuk menyampaikan dan memandu adik-adik untuk berdiskusi tentang apa itu analisis sosial. Monggo. Nyuwun sewu, apakah saya bisa diizinkan untuk share screen ya? Gih, bisa. Jadi saya minta tolong dijadikan co-host. Kayaknya nggak bisa kalau nggak dijadikan co-host atau host. Ya, monggo. Sudah bisa. Oh, sudah bisa? Sudah bisa. Ya, silakan. Bisa langsung. Oke. Oke. Ampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun teman-teman, saya lupa PBS dari UMS yang sudah berkenan untuk mengundang. Ini sudah tercancel beberapa kali sejak sebelum pandemi sampai akhirnya kita memutuskan untuk tetap bisa melakukan dalam konteks bentuk webinar. Matur nuwun atas undangannya, matur nuwun juga karena sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi ini
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kebingungan, ya 45 menit harus ngobrol tentang isu yang agak lumayan perlu diskusi banyak ya. Ya, saya Mustafirah Rahayu, saya saat ini mengajar di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Saya segera saja memulai ya, karena kita juga ngejar waktu. Jadi pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas tentang 3 hal utama, yaitu kita mungkin akan berbicara agak cepat saja terkait dengan pengertian, kemudian aspek penting dan juga langkah-langkah ansos. Bagaimana letak ngomongin Pancasilanya, saya nanti akan memasukkan perbincangan tentang Pancasila di dalam semuluruan penjelasan ini, contoh-contohnya mungkin lebih banyak pada bagaimana kemudian upaya melakukan analisa sosial dalam aplikasinya pada penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda. Baik, saya akan pengertian ansos, teman-teman mungkin sebagian kalau yang dari jurusan sosiologi sudah cukup familiar ya, atau teman-teman yang sebelumnya sudah aktif di organisasi kemahasiswaan biasanya sudah dalam latihan kader dasarnya atau apapun itu biasanya sudah diterangkan juga mengenai ansos gitu. Jadi ansos ini adalah pemahaman menyeluruh mengenai dinamika sosial yang terjadi pada suatu masyarakat di wilayah tertentu, termasuk juga memahami struktur sosial dan sistem sosial yang sedang bekerja. Jadi ini adalah upaya untuk kita melihat ada apa yang terjadi dalam masyarakat gitu ya, apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di dalam masyarakat itu dengan melihat berbagai faktor, termasuk dalam hal ini ada struktur sosial dan sistem sosial. Apa struktur sosial dan sistem sosial nanti kita akan diskusikan berikutnya. Nah, ini kenapa kemudian kita perlu melakukan ansos ini adalah untuk memahami secara menyeluruh terhadap bekerjanya struktur dan sistem sosial. Ini kita mencoba melihat kelompok masyarakat mana yang diuntungkan dan dirugikan misalnya. Kemudian kita juga untuk melihat faktor-faktor apa saja misalnya yang berpengaruh ketika ini kok ada kelompok yang sistem yang bekerja di dalam konteks masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan itu misalnya. Nah, untuk bisa memahami itu tentu yang harus dilakukan adalah kita mengamati secara langsung gitu, harus turun ke lapangan gitu di antara kelompok-kelompok yang diuntungkan atau dirugikan. Kemudian yang juga harus dipahami oleh teman-teman adalah ansos itu dilakukan dengan cara pandang yang tidak bebas nilai. Kita masuk itu sudah mulai ada perspektif, pasti itu. Teman-teman ketika masuk misalnya sudah ada di kepala bahwa ini Pancasila adalah ideologi yang benar dan itu harus direvitalisasi gitu. Jadi tidak bebas nilai, tidak kemudian kita netral-netral saja. Jadi harus berpihak. Karena tujuan utama dari ansos ada perubahan sosial yang lebih baik. Jadi ini teman-teman kan trainer ya, nanti calon trainer dan teman-teman nanti akan dilatih untuk bisa turun ke lapangan gitu. Jadi kalau turun ke lapangan dalam konteks ansos ini, kita harus positioning sudah memang gitu. Tidak kemudian pada posisi kita seperti peneliti yang kemudian melihat itu jadi ya kita hanya melihat pro dan kontra dan berada di tengah-tengah gitu ya. Tidak, ini sudah pada posisi misalnya teman-teman adalah para anak muda yang yakin bahwa Pancasila harus direvitalisasi, kan gitu ya. Oke, kegiatan mengalami sendiri ini melalui live-in ini dilakukan di komunitas-komunitas yang rentan mengalami ketimpangan atau peminggiran atas struktur dan sistem sosial. Dan dalam konteks ini itu adalah ruang yang cukup kaya nanti kalau teman-teman mau mendiskusikan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ketika berbicara mengenai ansos, ini ngomongin struktur dan sistem sosial. Apa sih sebenarnya struktur sosial itu dan apa sistem sosial gitu. Nah, teman-teman yang berangkat dari di sosiologi, saya yakin sudah cukup familiar dengan ini dan juga paham gitu ya. Tapi mungkin bagi beberapa yang dari luar ilmu-ilmu sosial mungkin istilah-istilah ini apa struktur sistem sosial. Nah, struktur sosial itu dalam konsep sosiologi sebenarnya bersifat abstrak, tapi dia berlangsung dinamis. Struktur sosial ini sebenarnya merupakan konsensus yang disepakati oleh para aktor dalam memandu relasi mereka bermasyarakat.
hari ini juga kemudian ini kan ada apa ya? Ada kesepakatan-kesepakatan itu yang kemudian ini karena kesepakatan dalam masyarakat ini seringkali kemudian direfleksikan, dibongkar, dan bukan mungkin bahkan dipasang kembali. Nah, ini salah satu tokoh yang dia ini bukan struktur ya, cara pandang struktur, Anthony Giddens itu mengemukakan satu istilah yang disebut dengan strukturisasi. Ini menjadi salah satu kerangka teori yang menonjol untuk menjelaskan struktur sosial dan analisis sosial dalam masyarakat. Teman-teman bisa melihat nanti literatur yang Anthony Giddens menulis banyak sekali tulisan terkait dengan ini. Yang kedua adalah sistem sosial merupakan seperangkat tata krama. Nah, kalau tadi kan struktur, kalau sistem itu lebih kepada nilai-nilai. Ada tata krama, tata susila, tata cara yang hidup dinamis dan berasal dari kontribusi setiap unsur yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau di dalam sebuah masyarakat tadi itu ada struktur yang itu adalah konsensus yang struktur yang disepakati, di sosial adalah nilai-nilai itu, nilai-nilai yang hidup di dalam sebuah masyarakat. Oke, saya akan lanjut agak cepat. Kemudian apa sih sebenarnya kalau kenapa kita perlu melakukan analisis sosial? Apa fungsinya dalam melakukan analisis sosial itu? Yang pertama adalah menangkap persoalan kunci dalam suatu masyarakat. Ini kan asumsinya bahwa kita itu sebenarnya masyarakat itu kan selalu dalam konteks bermasalah ya. Meskipun kelihatannya diam-diam gitu, kan selalu ada persoalan lah. Fungsi dari analisis sosial ini adalah menangkap persoalan kunci dalam suatu masyarakat. Apa sih sebenarnya masalah utamanya gitu? Itu yang coba dilihat melalui dengan menggunakan analisis sosial. Kemudian yang kedua, melihat konfigurasi masyarakat, kelompok mana yang diuntungkan oleh sistem yang ada. Jadi kan ketika kita kemudian melihat apa masalahnya, siapa saja aktor-aktornya gitu ya, dan kelompok mana sebenarnya yang diuntungkan dan dirugikan dalam sistem yang sekarang sedang bekerja. Kemudian melihat kaitan berbagai sistem yang bekerja di dalam masyarakat. Ada banyak sistem yang bekerja di dalam masyarakat. Ada terkait dengan etika, ada yang rujukannya agama, ada yang rujukannya mungkin tradisi gitu. Itu ada saling silang sengkarut dan kita mencoba untuk melihat melalui analisis sosial ini kaitan dari berbagai sistem itu dan kemudian bagaimana dia bekerja di dalam masyarakat menggunakan powernya masing-masing gitu ya. Yang keempat, melihat secara jeli potensi, ini modal sosial ya, yang dimiliki oleh masyarakat untuk dikembangkan. Jadi ketika kita sudah melihat petanya nih, aktor-aktornya sudah kelihatan, apa kaitan antar masing-masing aktor, fungsi dari analisis sosial ini adalah kemudian mencoba untuk melihat potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat itu untuk bisa dikembangkan dan kemudian menjadi harmoni. Yang kelima adalah untuk melakukan pilihan tindakan-tindakan strategis ubah masyarakat atau mempertahankan sesuatu yang dianggap baik dalam suatu masyarakat. Ini jadi setelah tadi melihat secara jeli modal yang dimiliki, kemudian kalau gitu setelah kita punya modal, apa ini kemudian ruang-ruang pilihan yang dimiliki? Apakah kita kemudian harus melakukan inovasi? Atau kemudian sebenarnya kita masih punya, sebenarnya masyarakat ini masih punya sistem yang kalau dipertahankan mungkin kalau dipertahankan ini akan menjadi lebih baik semacam itu. Oke. Kemudian apa tujuan dari analisis sosial ini? Analisis sosial dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat menuju suatu perubahan yang lebih baik. Teman-teman tadi sudah berdiskusi banyak ya terkait dengan bagaimana problem yang dihadapi dengan apa ya Pancasila yang saat ini. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat apa sih masalahnya yang utama di kalangan anak muda gitu. Jadi analisis ini bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait misalnya apa tadi implementasi misalnya nilai-nilai Pancasila di kalangan anak muda untuk kita mencoba untuk membuat itu menjadi lebih baik gitu. Jadi tujuan dari analisis sosial itu pada konteks itu. Jadi
dia memetakan masalah, kemudian setelah masalahnya terpetakan, siapa saja aktor yang terlibat, isu yang paling penting atau utama, dan akhirnya sampai kepada langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini menurut saya yang penting ya, kalau kita dalam melakukan analisis sosial. Penyelesaian masalah ini tergantung pada bagaimana sebuah persoalan dipilah, dan bagaimana persoalan tersebut dapat dipahami dengan baik. Jadi tidak ada selalu tidak ada satu penyelesaian tunggal gitu ya. Jadi kalau setiap masalah mungkin jadi analisis sosial ini menurut saya memungkinkan kita untuk melihat suatu masalah itu tidak kemudian monolit, hanya ada bisa didekati pada dengan satu pendekatan saja. Mungkin kalau kemudian cara melihat persoalannya berbeda, itu nanti bentuk penyelesaiannya pun juga berbeda. Gitu. Ini memberi ruang untuk pluralitas bagaimana kita melihat sebuah masalah. Nah, saya mau menekankan unit dalam analisis sosial. Unit dalam analisis sosial ini tidak selalu kemudian ya berbicara pada level kelompok, komunitas, dan kita tadi ngomongin tentang aktor-aktor tadi gitu. Aktornya mungkin bisa jadi dalam satu individu tertentu gitu. Nah, analisis sosial ini agak berbeda ya teman-teman dengan analisis sosiologi yang akademis gitu. Karena analisis sosiologis itu bersifat umum dan hanya memotret fakta sosial. Dan lagi menurut saya itu tadi kadang-kadang kemudian sebagai saintis cara pendekatannya itu tadi agak berbeda, misalnya cenderung untuk mengedepankan ketidakberpihakan gitu. Yang itu sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan ketika teman-teman melakukan analisis sosial. Nah, memang untuk analisis sosial ini biasanya untuk membekali teman-teman aktivis gitu kan, memang mereka sudah mengambil posisi. Nah, analisis sosial ini juga memiliki tujuan khusus dan praksis, yaitu untuk perubahan sosial atau untuk advokasi pembuatan kebijakan. Ini ada di level masyarakat, ada juga pada level negara, yaitu advokasi pembuatan kebijakan. Tadi saya mengatakan bahwa ini tidak sama dengan analisis sosiologis yang sangat akademik, tetapi sebenarnya analisis sosial ini juga memiliki irisan sangat dekat dengan kajian sosiologi, karena dalam analisis sosial tetap menggunakan kerangka teori dan metode akademik. Baik. Pendekatan dalam analisis sosial. Ini ada dua, yang disebut dengan nomotetik dan ideografik. Jadi kalau dalam pendekatan analisis sosial yang nomotetik itu memahami fakta sosial dengan pendekatan yang objektif. Jadi ini yang nomotetik itu kan memahami fakta sosial dengan cara kerja ilmu pengetahuan yang berfokus untuk membangun hukum atau teori bersifat umum mengikuti model ilmu pengetahuan sains. Jadi lebih pada sebab akibat seperti itu. Sementara pendekatan yang lain adalah memahami fakta sosial dengan pendekatan subjektif. Ini biasanya digunakan dalam logika humaniora, geographics. Ini yang kemudian biasanya kemudian teman-teman melihat bahwa ini cara melihat kerja ilmu pengetahuan yang berupa pada pengalaman yang bersifat individual atau unik, memahami realitas secara mendalam atau model empati. Ini yang kemudian yang bekerja adalah pendekatan terhadap agensi, masing-masing agensi dari suatu kelompok masyarakat misalnya. Baik. Bagaimana kemudian cara kita melakukan analisis sosial? Metodenya itu ada macam-macam metode untuk melakukannya. Ada menggunakan survei. Jadi kalau teman-teman nanti kan akan membangun proyek, bisa dengan survei. Dan itu mungkin dilakukan ya, apalagi sekarang di masa pandemi yang teman-teman tidak bisa turun lapangan langsung, misalnya dengan survei, tertulis dengan menggunakan daftar pertanyaan. Ada banyak nanti ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan survei secara online. Wawancara mendalam orang per orang dalam penelitian dari rumah ke rumah itu bisa dilakukan, tapi mungkin kalau dalam konteks yang pandemik seperti ini bisa dilakukan misalnya melalui telepon atau bisa menggunakan Zoom, ini juga bisa, karena beberapa hari terakhir ini saya melakukan wawancara dengan banyak orang lebih senang menggunakan Zoom, karena lebih enak, saya nggak harus megang-megang macam-macam, terus rekamannya nanti setelah selesai wawancara sudah langsung disediakan oleh Zoom juga gitu. Saya tidak harus repot-repot untuk pegang-pegang rekaman gitu. Ini masih memungkinkan dilakukan.
Atau cara lain untuk melakukan metode yang digunakan dalam analisis sosial itu adalah diskusi kelompok terfokus, FGD, dan pembicaraan-pembicaraan di wilayah publik. Misalnya ngikutin musrembang atau apa gitu ya, rapat-rapat yang dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Nah, ini bagian akhir dari presentasi saya. Bagaimana kemudian cara melakukan langkah-langkah dalam melakukan analisa sosial? Yang pertama adalah menentukan posisi. Pelaku analisis perlu menyingkap dan mempertegas di mana posisi berdirinya. Itu tadi yang saya bilang bedanya kemudian dengan penelitian akademis ya. Ada beberapa orang kalau penelitian akademis kemudian menggunakan metode feminis, memang dia pada posisi yang sama dengan melakukan ansos ini, harus tegas posisinya. Bedanya penelitian feminis, penelitian bercorak feminis dengan penelitian yang lain kan berbeda. Tapi sebagian besar dalam penelitian akademis itu memang tidak mensyaratkan harus kemudian posisinya jelas. Nah, tapi kalau dalam konteks ansos ini ya harus kamu posisinya di mana. Kamu adalah pejuang ini ya, orang-orang yang percaya betul gitu. Jadi ya kalau ada orang yang pada posisi misalnya dalam kondisi yang sekarang, ataupun pada posisi yang saya tidak percaya Pancasila sebagai ideologi misalnya gitu ya. Tapi misalnya posisinya tegas. Dan ketika menyangkut hubungan antara negara dan masyarakat, misalnya bagaimana posisi yang akan diambil? Mau melihat dalam konteks masyarakatnya atau negaranya? Gitu. Karena tidak kemudian yang satu lebih baik daripada yang lain. Posisi ini nanti menurut saya adalah untuk menunjukkan di akhir saran-saran, pilihan-pilihan yang Anda pilih ketika berbicara pada rekomendasi. Gitu. Oke, yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, tadi saya sudah metodenya ada macam-macam tadi. Ada FGD, ada sebagainya. Tentu. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan analisis. Nah, itu kan kalau datanya sudah ada, baru kita melakukan melihat data yang kita punya, kemudian kita lihat. Ada berbagai cara menganalisis. Ada analisis historis, analisis struktural, atau analisis sistem. Atau tiga-tiganya juga dipakai gitu. Tapi ini adalah salah satu stream gitu ya untuk menunjukkan untuk melihat semua data yang kita punya. Ini analisis historis itu adalah suatu fenomena. Kita tahu bahwa kalau misalnya ada suatu persoalan di dalam suatu masyarakat, misalnya mereka adalah kelompok yang sudah mulai tidak percaya kepada Pancasila misalnya, mungkin ada satu kejadian, suatu masa di dalam masyarakat tersebut, bagaimana mereka melihat Pancasila adalah sebagai hal yang menakutkan, membuat perpecahan di kalangan mereka, begitu, sehingga saat ini upaya Pancasila tidak lagi proses penguatan ideologinya tidak dilakukan secara masif struktur seperti zaman saya waktu SMP dulu yang harus ikut penataran P4 berjam-jam itu gitu. Mungkin ini menjadi ruang bagi mereka kemudian semakin jauh misalnya. Jadi analisis historis ini perlu dilakukan. Yang kedua adalah analisis struktural. Struktur yang akan dilihat adalah mungkin ada aspek ekonominya, politiknya, sosial, atau budaya. Yang ketiga adalah analisis sistem. Saya menyebutnya sistem ya. Melihat nilai-nilai apa yang dominan yang berkembang di masyarakat. Sumbernya apa saja gitu, sumber-sumber nilai itu akan juga menjadi salah satu cara kita untuk melakukan analisis terhadap data-data yang sudah kita miliki, yang melalui entah survei, entah wawancara, entah FGD, ataupun pertemuan-pertemuan teman-teman dengan kelompok itu dalam ruang publik. Itu langkah yang ketiga. Setelah itu dilakukan, analisis dilakukan, teman-teman bisa sampai pada akhir perjalanan melakukan analisis sosial, yaitu kesimpulan. Ya, jadi dalam kesimpulan ini mungkin Anda bisa menjelaskan mengenai faktor apa yang memberikan pengaruh paling dominan dan demi kepentingan siapa ia bekerja. Jadi saya tadi mengatakan bahwa kesimpulan itu tidak kemudian sesuatu yang final,
tapi mungkin bisa diperbaiki bila ada temuan-temuan baru di masa yang akan datang kalau kemudian kita melakukan analisis sosial lagi. Jadi mungkin itu saya melihat bahwa kalau kemudian ditanya apa kemudian peran yang bisa dilakukan dalam analisis, ternyata melihat apa ya, konteks bagaimana Pancasila saat ini di dalam masyarakat atau khususnya di kalangan anak-anak muda, teman-teman bisa melihat bahwa ini mainnya tidak hanya misalnya Anda bisa melakukan analisis dalam konteks ada level agensinya, atau teman-teman melihat itu dalam konteks struktural gitu ya, di dalam konteks negara kita gitu. Mungkin itu saya tutup dengan kesimpulan bahwa kalau kita dalam salah satu hal yang mendasari kenapa kemudian kita melakukan analisis sosial, karena kita melihat masyarakat senantiasa berkembang secara kompleks. Perkembangannya itu sudah kadang-kadang kita tidak menduga ada banyak variasinya. Masyarakat juga selalu mengalami perubahan yang dinamis, tentu saja dinamis saja, tidak statis. Kemudian melakukan ansos berarti memasuki wilayah konflik. Jangan dibayangkan konflik itu kemudian yang selalu harus manifest ya, yang begitu terbuka, karena pada dasarnya setiap dari kita itu adalah melakukan selalu hidup ini adalah negosiasi gitu, yang artinya bahwa di situ ada konflik. Kemudian tidak dogmatik, dapat menggunakan berbagai perspektif yang ada, pendekatan yang berbeda mungkin bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berbeda. Saya tadi di awal mengatakan bahwa dengan kita paham terkait dengan analisis sosial dan pendekatan-pendekatannya itu kita semakin terbuka terhadap keragaman pendekatan terhadap sebuah masalah gitu. Yang bagi saya itu memperkaya kita kalau kemudian mau melakukan intervensi. Kemudian yang ketiga, pusat ansos adalah nilai keadilan sosial di masyarakat. Jadi tujuan ini adalah kita mau yang tadi kalau melihat siapa kelompok yang diuntungkan dan tidak diuntungkan, yang pada akhirnya adalah kita pengen kemudian ada keadilan sosial di masyarakat kita yang merupakan bagian dari Pancasila sila kelima. Baik, begitu mungkin Mbak Mutmainah, matur nuwun, saya sambil tadi bikin apa pakai timer gitu. Wah, ternyata sudah lebih 20 menit. Monggo, saya kembalikan, silakan kalau mau ada diskusi. Matur nuwun, terima kasih untuk Mbak Ayu untuk penyampaian materi, mengantarkan teman-teman untuk berkenalan dengan ansos, atau mungkin sebagian dari teman-teman peserta juga sudah sebelumnya mendapatkan ilmu tentang ansos, tapi di sini lebih diperdalam dan sangat tegas, sangat lugas untuk dijelaskan oleh Mbak Ayu. Bagus sekali. Oke teman-teman, di sini ada satu kata kunci yang tadi saya garis bawahi, adanya keberpihakan. Salah satu kebutuhan dan kepentingan kita untuk melakukan analisis sosial diantaranya karena kita melakukan sebuah keberpihakan terhadap satu kepentingan tertentu. Dalam hal ini kita dalam proyek singkat dan menengah, diantaranya adalah bagaimana kita mengkampanyekan kembali, menebarkan semangat-semangat positif untuk membumikan kembali Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber hukum tertinggi di Indonesia ini tidak hanya sebatas teori, tetapi bagaimana diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sesuai dengan konteks kehidupan mahasiswa ataupun generasi muda. Baik, untuk sesi berikutnya akan kita buka sesi diskusi. Di pesan sudah hadir satu pertanyaan dari Mbak Rizka, Ibu. Mbak Ayu, ini ada yang bertanya, langkah ansos yang pertama kan mempertegas posisi. Nah, bagaimana berpihak tanpa berlebihan? Karena menurut Mbak Rizka, berpihak yang berlebihan dapat membuat kita fanatik dan tidak menerima pendapat orang lain. Betul. Oke, berpihak yang proporsional itu yang seperti apa gitu? Mau langsung dijawab? Nggih, saya langsung komentar yang ini nggih. Ini susah Mbak, ini ilmu dugo-dugo kalau bahasa Jogjanya. Jadi gimana ya kalau kita berpihak ning nggak terlalu kemudian jadi fanatik terus pokok men gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa pokok men ini pokoknya sesuai dengan saya
Pancasila saya pahami dengan sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat atau gimana gitu ya. Bagi saya ini yang pertama ya, kalau Anda melakukan pribadi ini sebenarnya ya itu tadi fanatik atau tidak nanti pertama memang kita harus, menurut saya ya, kita harus mengukur diri sendiri gitu. Kalau memang merasa, aduh, saya nanti kalau masuk dalam wilayah ini saya mungkin bias gitu ya, karena saya begitu cinta atau saya menjadi bagian. Saya kalau kemudian melakukan alih sosial di Muhammadiyah dan saya bagian dari itu, terus kemudian saya Muhammadiyah yang bagian yang cekek gitu ya, cekek itu apa? Ya pokoknya nggak bisa diganggu gugat, senggol bacok gitu. Nanti akan jadi ada proses bahwa diri kita mungkin juga harus mengukur. Nah, hal lain yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir itu adalah menurut saya metode yang digunakan yang itu bisa diverifikasi, Mbak. Jadi ini nanti akan kelihatan kok teman-teman kalau kemudian terlihat fanatis atau apa. Karena kalau metode kita melakukan metode penelitian dengan baik, dengan mengikuti kaidah yang benar, itu biasanya akan kelihatan kamu bias atau tidak gitu. Jadi selalu pas waktu di akhir dalam reportnya nanti udah kerasa gitu. Oh ini bias banget gitu. Kalau teman-teman misalnya melihat perdebatan terakhir, diskusinya nggak tahu ya kalau di teman-teman mengikuti nggak yang Burhanuddin dengan apa yang MIS itu, apa pluralisme di NU MIS itu kan kelihatan kan posisinya dari awal dia sudah kelihatan begitu misalnya ya. Tapi kemudian ada diskusi gitu, oh itu metodenya seperti ini dan banyak kelompok ya banyak yang mengkritik terhadap metodenya. Itu sama terjadi misalnya Mbak Rizka nanti melakukan ansos dan sudah diawali misalnya dalam konteks sangat fanatik dengan pilihan posisinya sudah sangat jelas oke ya, tapi kalau kemudian sampai pada berlebihan itu tadi, itu nanti bisa diverifikasi dengan hasilnya, dengan metode yang digunakan. Jadi seperti itu Mbak Rizka. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Ayu. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan untuk Mbak Rizka. Pertanyaan kedua datang dari peserta tes nama Mas Pande. Mas Pande. Di sini ditanyakan kira-kira bentuk-bentuk pertanyaannya itu yang seperti apa yang perlu kita dipersiapkan dalam praktek ansosnya. Dalam tahap pengumpulan data di ansos ya. Dalam tahap pengumpulan datanya. Okay. Ini tahap pengumpulan data ya. Tahap pengumpulan data itu kan artinya berarti temanya sudah tahu ya, temanya sudah ditentukan. Oke kan? Jadi misalnya gini, Mas Pande punya problem, ini Mas Pande dari Bali, Pak. Mas Pande. Jadi kalau misalnya Mas Pande sudah punya satu tema tertentu yang pengen didalami melalui analisis sosial ini. Kalau itu kan berarti sudah melakukan preliminary research ya. Paling tidak sudah searching, sudah cari informasi terkait dengan tema itu. Nah, nanti kalau sudah pada waktunya kemudian Mas Pande mau melakukan pengumpulan data, gitu ya. Tadi kan pengumpulan tadi saya sudah sampaikan kan metode pengumpulan datanya bisa macam-macam. Jadi pertanyaan tahap pengumpulan data, kalau misalnya pengumpulan datanya bentuknya adalah survei, akan pertanyaan awal kalau teman-teman mau melakukan interview gitu ya. Jadi yang saya bayangkan ketika kemudian teman-teman dalam konteks pengumpulan data, baik survei, interview, karena biasanya FGD itu dilakukan setelah melakukan interview ya, atau survei. Jadi nggak bisa duduk di awal-awal itu kita menggunakan metode FGD. Nggak kenal duduk terus mengundang mereka untuk melakukan FGD itu nanti dikira lucu nanti. Jadi misalnya di survei, kemudian di interview, tentu pertama
informasi terkait informan itu harus ya Mas. Seringnya kadang-kadang soalnya saya minta mahasiswa untuk membantu melakukan penelitian itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak penting gitu. Informasi terkait dengan informan, nama, umur gitu-gitu lupa gitu. Padahal itu penting kita nanti untuk menganalisis itu juga. Umur itu berpengaruh loh ya gitu. Kalau dalam penelitian jangan lupa. Nah, setelah informasi sangat basic biasanya Mas kalau untuk awal-awal itu ya, kalau di survei kadang-kadang malah sampai pada informasi yang cukup, misalnya rumahnya kayak apa, pendidikannya apa gitu-gitu yang agak detail gitu. Setelah informasi basic, kemudian karena kita tujuannya apa untuk melakukan analisis di sosial itu, atau melihat Anda pengen paham paham terkait konflik yang terjadi di sana. Mungkin ditanyakan yang pertama tentang apa yang Anda tahu terkait dengan konflik ini, kemudian kita menggiring misalnya dalam konteks sejarahnya pertama, misalnya ini kapan terjadi, kemudian apakah ini tuh sebenarnya di pengalaman masa lampau dulu sudah ada konflik seperti ini, atau jangan-jangan ini ada sesuatu yang benar-benar baru gitu. Itu terkait dengan konfliknya, kesejarahannya. Baru kemudian nanti kita berbicara pada aktor-aktornya, siapa. Tapi tentu saja yang kayak gini tidak semua orang bisa terbuka ya Mas untuk menentukan aktor. Oh Kaelo itu yang berkonflik itu sana gitu kan, mungkin tidak bisa gitu. Itu pinter-pinternya kita, dan kemudian kita coba melihat berbagai data gitu ya. Mungkin ada juga informasi yang beredar di dunia maya, karena sekarang ada banyak medsos, itu sebenarnya bisa untuk kepo ya. Semua orang share di medsos gitu kan, itu bisa sebenarnya sebagai alat untuk kita kepo juga gitu, nggak harus dari informan secara formal setelah kita pegang alat perekam dan menulis gitu ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan ya Mas untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang awal, tahap pengumpulan data awal itu. Nanti memang dalam pengumpulan data ini perlu ada teknik-teknik khusus ya Mas ya, untuk pendekatan ke orang, bagaimana kita menyampaikan pertanyaan dan lain sebagainya. Saya kira nanti teman-teman mungkin bisa belajar itu dalam metodologi penelitian ya. Karena banyak juga yang pertanyaan ini delujur gitu, terus hanya misalnya aku tak siapkan pertanyaan tertulis gitu, terus nggak sempat probing, nggak sempat ini mengembangkan gitu dari kok bapaknya jawabnya, kemudian informannya, kemudian orangnya yang cekak aos gitu. Oh iya Mas, terus menang gitu, tatot gitu. Jadinya kan lucu gitu. Ini lain, itu isu lain ya. Tapi itu tadi menurut saya Mas, kalau bertanya terkait dengan pertanyaan seperti apa yang perlu disiapkan dalam data ini, yang pertama kita harus lihat metode pengumpulan datanya seperti apa. Kemudian saya menekankan bahwa informasi itu tentang kait dengan informan responden atau apapun namanya itu penting, karena itu jadi bahan analisis ya. Jadi kalau misalnya kita, itu zaman mudanya saya, terus kita baru nanya, nah kamu itu umurnya berapa ya kok ngomong muda itu misalnya, jangan-jangan yang dimaksud muda itu dia umur 11 tahun gitu ternyata gitu. Itu penting juga. Oke, gitu mungkin Mbak Mutmainah, monggo kalau mau ini. Baik. Mohon maaf untuk gangguan suaranya. Ini ada pertanyaan ketiga dari Mas Ilham dari UMS. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup sebelum kita akhiri sesi. Berkaitan dengan ansos sendiri, objektivitas dalam kegiatan analisis itu kan sangat penting. Bagaimana untuk menentukan indikator atau parameter, sedangkan kita tahu bahwa kompleksitas itu sangat tinggi dan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Mungkin hampir sama dengan pertanyaan di awal tadi berkaitan dengan fanatisme gitu ya. Monggo Mbak Ayu. Matur nuwun Mas, dengan pertanyaan ini, objektivitas. Pernah mendengar ada ini enggak? Peneliti boleh salah, tetapi dia tidak boleh bohong. Jadi itu satu yang harus dipegang. Peneliti itu bisa salah. Tentu manusia itu tempat salah dan lupa gitu. Jadi salah itu mungkin saja terjadi. Tetapi bohong
Jangan. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, gimana caranya kemudian kita menjaga, itu salah itu boleh, tapi kan bukan kemudian disengaja untuk melakukan kesalahan gitu kan. Gimana caranya kita kemudian tidak melakukan kesalahan. Makanya kemudian para ilmuwan sains itu kan banyak mengeluarkan tentang bagaimana tentang metodologi penelitian, bagaimana kita menekankan kepada para peneliti misalnya untuk mengikuti alur dalam melakukan penelitian dengan baik dan benar. Karena kalau enggak nanti ya sudah dalam misalnya dalam pemilihan informan aja misalnya udah ketahuan gitu. Yang bermasalah misalnya. Itu kan artinya Anda memang sudah bersengaja untuk tidak melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau ditanya kemudian apakah apa sih kemudian indikator objektivitas menurut saya ketika alur dalam melakukan penelitian itu dilakukan dengan baik dan benar, itu adalah salah satu jalan untuk menuju ke objektivitasan. Nah, persoalan kemudian orang mau masih mempertanyakan keobjektivitasan kita, itu hak orang lain gitu. Nah, itulah yang kemudian terjadi diskusi, terjadi dialog dalam kerangka keilmuan tentu saja. Ada yang mengatakan, oh saya sudah melakukan dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Tapi kemudian ada orang yang, oh enggak, kamu masih bias. Nah, ya diskusi gitu loh. Nggak bisa kemudian terus, enggak, pokoknya aku sudah merasa ini objektif. Nggak bisa seperti itu. Jadi proses dijalankan dengan benar, tentu kemudian ada orang yang mengkritik, baik, tapi kita lakukan kritik itu dalam konteks dalam kerangka ilmu pengetahuan untuk kita saling melakukan debat gitu. Dan menurut saya itu enggak apa-apa gitu. Jadi saya paham misalnya memang kompleksitas masyarakat kita itu tinggi sekali. Oh, kompleksnya setengah mati. Kompleksnya setengah mati. Ini kalau apalagi Indonesia ini ya. Indonesia ini menurut saya memang ya ruwet, memang banyak sekali persoalannya gitu. Nah, karena itulah kemudian mungkin tidak dalam satu kasus tidak objektif itu tidak hanya satu, karena dengan pendekatan yang berbeda kemungkinan bisa hasilnya berbeda objektifnya, dan mereka mengklaim sama-sama objektif gitu. Jadi itu menurut saya Mas, salah satu kemudian cara kita menjaga tetap objektif itu adalah mengikuti kaidah dan cara dalam penelitian ilmiah dengan cara yang benar, baik dan benar, dan itu tadi nggak boleh bohong itu tadi. Itu Mbak. Terima kasih Mbak Ayu. Ini sebelum ke pertanyaan berikutnya dari peserta, mungkin saya nitip satu pertanyaan yang tidak kalah penting berkaitan dengan agenda TOT kali ini. Kalau misalkan tadi Mbak Ayu banyak menyampaikan tentang bagaimana praktek ansos itu pada kehidupan nyata gitu ya. Terus kalau misalkan nanti kaitannya dengan karena kita salah satu goalnya dalam TOT kali ini adalah bagaimana teman-teman itu nanti ansosnya itu lebih merujuk kepada media sosial. Nah itu mungkin kalau menurut Mbak Ayu itu kira-kira langkah-langkah yang strategisnya itu yang seperti apa? Karena insya Allah terhitung besok hari Sabtu kita sudah mulai langsung praktek begitu. Oke. Ya Mbak, terkait dengan yang media sosial begini. Pertama yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah platformnya. Mau pakai platform apa? Dari media sosial itu kan banyak Mbak. Ada Facebook, ada IG, ada Twitter gitu ya. Ada saya nggak tahu macam-macam gitu ya, YouTube gitu. Platform mana yang akan digunakan? Karena masing-masing platform itu memiliki implikasi, Mbak. Karena saya sering kalau ngajar di kampus, di kelas gitu, terus kemudian sebagaimana meme yang beredar beberapa waktu terakhir-akhir ini lagi santer banget di Facebook gitu, terus anak mahasiswa saya langsung pada ngomong,
Oh, nggak ada yang pakai Facebook, Bu. Nah, generasi old gitu kan. Nggak ada kita punya Facebook itu paling ya hanya dilihat sekali, nggak pernah kita nggak ngikutin. Nah, kalau kemudian Anda kemudian pengen sasarannya adalah kepada kaum muda, terus mau pilihan platformnya adalah Facebook, ya dicuekin, nggak jadi gitu. Nah, jadi pilihan platform itu penting. Atau misalnya gini, kalau mau debat-debat katanya di Twitter itu lebih rame gitu ya. Kalau main, kenapa kemudian pilihannya ke Twitter? Karena nanti itu akan responnya banyak, terus kemudian ada yang follow cepet gitu. Katanya seperti itu. Kalau IG itu memang untuk kalangan anak muda, tapi apa ya, lebih mainnya di visual misalnya kayak gitu. Sekarang yang lagi tren TikTokan gitu, kampanye apa kan pakai TikTokan itu ya, kampanye tentang cuci tangan itu pakai TikTok juga menarik gitu. Jadi pertama ditentukan platformnya, dan teman-teman harus pelajari platformnya itu untuk segmen siapa, target group kita siapa gitu ya kalau untuk itu. Nah setelah kemudian teman-teman lihat platformnya, teman-teman lihat apa yang mau dikampanyekan gitu ya. Atau misalnya ya, kemudian apa yang mau dikampanyekan baru kemudian pilih ke platformnya. Apa yang mau dikampanyekan, kemudian metode yang digunakan seperti apa, pilihan platformnya apa gitu ya. Nah itu karena nanti metodenya misalnya kalau pakai video dan lain sebagainya mungkin dibuat kayak TikTok asik juga gitu kan. Itu Mbak. Lah persoalannya adalah yang kedua, ini kalian sudah ngomongin teknik ya, tapi juga ngomongin konten. Yang kontennya mau apa ini yang mau disampaikan. Nah itu harus research menurut saya. Teman-teman harus research, nggak kemudian asal yang lagi asik iki gitu. Nah, teman menurut saya ini sudah levelnya mahasiswa harus research, sudah isu tentang ini itu apa saja sih yang muncul, kemudian mana yang kemudian harus kita highlight gitu. Mau pakai infografis juga bisa misalnya. Nanti tergantung sih teman-teman dengan kapasitas masing-masing bisa melakukan itu. Itu mungkin ya Mbak yang saran saya kalau ini ya, kontennya juga harus nggak asal gitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Ini akan sangat membantu untuk bagaimana di hari kedua dan di hari berikutnya kami dalam melakukan social project di dengan isu yang insya Allah sudah fasilitator tentukan. Mohon maaf untuk Mbak Widianti, pertanyaannya tidak bisa kami sampaikan, tapi nanti tidak mengurangi rasa hormat kepada para penanya. Kita akan diskusi lebih lanjut di grup WA bersama fasilitator. Tapi kami sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Mbak Ayu untuk waktunya dan untuk berbagi ilmunya. Saya yakin materi Ansos ini kalau di kampus mungkin nggak cukup 2 SKS gitu ya, tapi di sini diberikan secara sprint, maraton bahkan, tapi sangat bagus sekali dan pastinya memberikan manfaat yang begitu besar untuk kami dalam melakukan proyek sosial di hari berikutnya. Terima kasih dan teman-teman. Kami atas nama tim panitia menyampaikan terima kasih kepada Mbak Ayu dan kepada teman-teman semuanya. Jangan dulu meninggalkan sesi karena kita akan bergabung di sesi berikutnya untuk materi pelaporan. Materi pelaporan. Jadi setelah mendapatkan materi bagaimana praktek, kemudian bagaimana pengolahan dan pelaporannya akan disampaikan di sesi berikutnya. Dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.